KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid diperiksa untuk dimintai keterangan seputar pengelolaan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pendakwa Khalid Basalamah Senin 24 Juni 2025. Khalid diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid Basalamah hadir di gedung anti rasuah untuk dimintai informasi seputar pengetahuannya mengenai pengelolaan haji. Sebagai informasi, Khalid Basalamah adalah pendiri Uhud Tour yang merupakan travel haji dan umroh. Informasi yang diberikan berguna untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam kuota haji. Selain Khalid, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Dugaan penyelewengan kuota haji 2024 terjadi di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pansus Haji DPR menemukan indikasi Kemenak melanggar ketentuan pembagian kuota jemaah haji 2024. Pelanggaran terjadi ketika Kemenak merinci kuota jemaah haji reguler menjadi 221.000 dan 20.000 kuota haji tambahan. Padahal seharusnya kuota haji reguler adalah 221.729 jemaah, sementara jemaah haji khusus 19.280 jemaah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan secara spontan Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut. Tak lama Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyum. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam rumah istri Hugeng. Sementara itu belasan kepala desa menggeruduk SMAN 1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Penggerudukan terjadi setelah sejumlah warganya tak diterima sebagai siswa baru. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang kalau domisili Pak itu Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu, kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.
Ambulans tidak ada, keluarga pasien mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pihak rumah sakit beralasan masih menunggu izin dari rumah sakit rujukan. Tidak ada ambulan terlambat. Kita tunggu kapal mau berangkat jam 3. Ini sudah arbitrasi cuma uang. Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Muna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka setelah rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Muna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis, stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, viral penjualan pulau panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan pulau panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan pulau panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah. Dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.